Kualitas udara kota Jakarta yang memburuk dalam beberapa hari terakhir mendorong pemangku kepentingan di ibu kota negara Republik Indonesia ini untuk mengambil kebijakan modifikasi cuaca untuk menurunkan polutan yang mengepung kota-kota di sekitar Jabodetabek. Selain pengendalian emisi, beberapa kebijakan untuk menurunkan polutan di kota Jakarta diantaranya adalah penggunaan generator water mist di gedung-gedung tinggi di kota metropolitan Jakarta. Demikian juga dengan kebijakan modifikasi cuaca dengan cara menurunkan hujan di area seputar kota Jakarta. Apakah cara ini cukup efektif untuk menurunkan polusi udara Jakarta yang memburuk dalam periode yang bersamaan dengan ulang tahun Kota Jakarta ke-497 ini? Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang untuk membahas rencana penggunaan modifikasi cuaca untuk mengatasi kualitas udara kota Jakarta yang memburuk. Saat ini kita sudah tersambung dengan PLT Deputi Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Putri dan Mbak Sela. Oke, Pak, ini kita ketahui bahwa Jakarta ini panas sekali ya Pak, polusi juga tinggi. Apakah efektif Pak dengan melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi polusi dan juga cuaca panas yang ada di Jakarta ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi pertama, tentu tidak ada solusi tunggal yang bisa mengklaim efektif. Ya, itu perlu dicatat. Oleh karenanya diperlukan solusi yang secara bersama-sama. Tentu saya yakin Pemda dan pemerintah pusat juga telah membuat kebijakan-kebijakan dalam rangka mengurangi polusi yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Nyatanya kalau kita lihat ternyata kan masih polutannya masih cukup tinggi ya. Oleh karenanya perlu dilakukan, diupayakan solusi yang lainnya. Yang salah satunya adalah dengan melalui modifikasi cuaca gitu. Jadi harapannya tentu ini juga akan bisa berkontribusi Mbak dalam mengurangi polusi yang ada di Jakarta. Oke, baik. Lalu persiapan yang dilakukan BMKG seperti apa dan kapan atau berapa kali mungkin modifikasi ini akan dilakukan untuk menurunkan angka polusi di Jakarta? Pertama, secara formal maupun non formal sebenarnya, kami belum mendapatkan komunikasi dengan Pemprov DKI. Kami juga baru tahu masih dari berita-berita di media massa. Harapan kami nanti akan ada komunikasi segera dengan Pemprov, karena kalau kita dengarkan Pak PJ Gubernur menugaskan BPBD ya untuk melakukan operasi ini, maka sebaiknya kita segera berkomunikasi, lalu nanti kita akan terapkan metode yang paling sesuai. Jadi metodenya kan banyak Mbak. Modifikasi cuaca untuk mengurangi polusi itu secara umum terpisah menjadi dua. Yang pertama, jika ada awan, nih ya, jika ada awan di Jabodetabek dan sekitarnya, maka kita bisa melakukan operasi modifikasi cuaca untuk menjatuhkan awan-awan yang ada menjadi hujan. Ini tentu akan efektif sekali untuk mengurangi bahkan bersihkan polusi dari udara di Jabodetabek. Nah, yang kedua, bagaimana jika tidak ada awan? Ya, jika tidak ada awan, maka kita bisa secara teknologi melakukan upaya untuk membongkar lapisan atmosfer, ya, supaya polutan yang ada tidak terperangkap di permukaan, di dekat permukaan, di lapisan bawah atmosfer, supaya dia bisa terangkat ke atas jauh, itu juga teknologinya. Lalu melalui teknologi penyemprotan atmosfer udara dengan pesawat juga bisa dilakukan ya. Dan yang ada di gambar itu adalah water mist generator, juga perlu dilakukan, dioperasikan secara masif di gedung-gedung, karena saya lihat sampai saat ini belum terlalu banyak itu. Yang ada di gambar yang kita lihat itu paling di sekitar 50-an gedung saja yang sudah pasang itu. Selebihnya belum, itu perlu segera kita masifkan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, Pak, tapi kan kalau kita ketahui nih yang memang
cuacanya panas, kemudian polusi ini bukan cuma di Jakarta aja, tapi juga di sekitarnya seperti Bandung, kemudian Tangerang. Ini skemanya kira-kira seperti apa Pak nantinya? Sehingga mungkin wilayah-wilayah di sekitarnya juga bakal sama dilakukan modifikasi. Kira-kira nanti seperti apa Pak? Ya kan kita tahu ya bahwa polusi yang Oke, menyebabkan udara Jakarta menjadi kotor itu bukan hanya sumber-sumber polusi yang ada di Jakarta tentu saja. Ya, ada di luar Jakarta juga, di Jabodetabek, bahkan di Jawa Barat secara umum. Oleh karenanya, nanti akan terus kita pantau itu ya. Sumber-sumber polutannya dari mana saja, awannya ada di mana saja. Dalam jangkauan kita melakukan operasi modifikasi cuaca, maka jika itu masih memungkinkan juga akan kita lakukan. Karena atmosfer kita ini kan sistem yang terbuka ya. Sistem terbuka di satu tempat kosong akan diisi dari tempat lain. Begitu seterusnya. Oleh karenanya kita tidak bisa menyelesaikan polusi di Jakarta itu hanya dengan fokus di Jakarta. Tapi juga di daerah-daerah dari mana angin berasal. Itu juga akan berpengaruh sekali. Jadi persoalannya akan menjadi cukup kompleks dan tentu kalau kita jadi melaksanakan operasi modifikasi cuaca, saya kira juga kita akan pertimbangkan berbagai aspek itu. Tapi sekarang yang paling penting adalah mari kita segera berkoordinasi karena kami di BMKG ini hanya memiliki SDM-nya, memiliki teknologinya, memiliki kemampuannya, sementara sumber-sumber infrastruktur termasuk finansial kita kan belum ada gitu ya. Oleh karenanya kalau kita semua berkoordinasi, saya harapkan ini segera bisa kita laksanakan. Baik. Pak, ini kan Jakarta mungkin saat ini tidak urutan pertama, tapi kayak Surabaya, ada Tangerang, Bandung misalnya. Nah, kita di zona merah, dengan modifikasi cuaca ini seberapa berpengaruhnya kah kemudian bisa menekan tingkat polusi yang ada di Jakarta khususnya ataupun sekitarnya menjadi zona hijau? Apakah memungkinkan seperti itu? Berapa persentase keberhasilannya? Saya kira untuk di Jawa bagian barat, ya operasi modifikasi cuaca masih sangat mungkin dilakukan karena saya melihat pertumbuhan awan masih ada. Sementara untuk Jawa bagian timur ini pertumbuhan awannya sudah sangat sedikit, sehingga cukup sulit dilakukan teknik modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Tapi jika memang kondisi sangat mendesak, genting gitu, maka bisa saja dilaksanakan opsi modifikasi cuaca yang tanpa awan, yaitu dengan melakukan penyemprotan atmosfer menggunakan air melalui pesawat ataupun melalui water mist generator. Tentu saja sekali lagi, ini bukanlah solusi tunggal. Ini tidak mungkin. Ya, kita semua harus bersama-sama berupaya mengurangi sumber-sumber polutan. Ya, juga seperti biasa sebenarnya penanaman pohon dan sebagainya juga akan memberikan pengaruh. Ya, oleh karenanya hitung-hitungannya tidak bisa hitungan tunggal, Mbak. oke. Oke Pak, ini kan kalau misalnya kita ketahui ini polusi ini memang sudah berapa hari kita rasakan ya Putri ya, ini sangat sangat susah sekali dengan polusi yang tinggi seperti ini. Kira-kira Pak, nanti kalau misalnya sudah dibicarakan dengan PJ Gubernur, kemudian infrastrukturnya sudah dibicarakan, kira-kira butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kemudian untuk bisa memodifikasi cuaca agar nantinya ini polusi segera teratasi Pak? Saya baru melihat yang data di Jakarta ya. Kalau saya lihat memang dalam 10 hari ke depan potensi pertumbuhan awannya masih ada, khususnya di Jakarta bagian selatan, ya, Bogor dan sebagainya. Oleh karenanya nanti akan kita lihat karena kan atmosfer itu berubah, ya, dinamikanya sangat besar. Seiring kita berdiskusi ini mungkin besok juga akan ada berubah lagi. Ya, saya kira karena gini, polusi itu akan menjadi terasa pekat ketika musim kemarau. Ya, musim kemarau kenapa pekat? Padahal sumbernya kan dari bulan ke bulan hampir sama terus ya. Tapi ketika musim kemarau tidak ada hujan, itu selain karena udara tidak tercuci oleh hujan, sesungguhnya juga udara membentuk sebuah lapisan ya di sekitar ketinggian 7.000 kaki. Itu ada lapisan inversi namanya yang membuat polutan tidak bisa terbang ke atas. Dia terperangkap di situ sehingga polusi terasa lebih pekat. Ya, karena tidak bisa tersebar sampai ke atas. Oleh karenanya ada juga teknik untuk membongkar lapisan yang memperangkap polutan itu. Ya, nanti bisa kita diskusikan bersama lah saya kira untuk secara hal-hal teknisnya, Mbak. Baik.
Pak Tri, modifikasi cuaca ini kan untuk mengatasi polusi begitu. Tapi kan sebetulnya kita juga perlu aksi pencegahan begitu ya. Mungkin dari kendaraan bermotor ataupun dari pabrik-pabrik. Tapi kalau dari data BMKG sendiri, penyumbang terbesar untuk polusi di Jakarta itu dari mana sih Pak? Apakah dari kendaraan motor cukup besar angkanya? Saya kira hampir setiap tahun pemerintah kan sudah mengeluarkan ya sumber-sumber polutan itu dari transportasi berapa, dari industri berapa, dari rumah tangga berapa gitu ya. Saya pikir datanya dari semua instansi semua sepakat lah. Memang untuk Jakarta ini transportasi menjadi penyumbang yang cukup besar gitu ya. Oleh karenanya juga ini persoalannya kan saya kira agak kompleks ya. Saya yakin DKI juga terus berusaha keras ya, Pemprov DKI saya pikir akan terus berusaha keras. Seperti tahun lalu misalnya, ada sampai work from home, kemudian pengawasan ketat terhadap proses-proses pembangunan yang menghasilkan debu dan sebagainya, juga industri-industri yang kurang ramah itu. Saya kira semua itu nanti dalam waktu dekat akan semakin diperketat, ya, sehingga upaya modifikasi cuaca juga akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan karena sumber-sumbernya sendiri harapan kami juga akan bisa ditekan oleh Pemprov maupun pemerintah pusat. Baik, Pak Tri, kalau untuk aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan pemerintah, misalnya ganjil genap misalnya, ataupun juga pembatasan kendaraan, itu bisa mengurangi polusi cukup signifikan begitu? Saya sebenarnya tidak dalam kompetensi dan dalam kewenangan untuk menjelaskan itu, tetapi berdasarkan pengalaman tahun lalu, ya pada hari-hari tertentu ketika aktivitas kendaraan itu berkurang, memang polusi juga berkurang secara cukup signifikan, gitu ya. Jadi saya kira upaya apapun untuk mengurangi sumber-sumber polutan itu berkontribusi. Berapa persen kontribusinya kita tidak perlu mendebatkan. Yang penting kita semua berupaya bersama-sama untuk mengurangi sumber polutan, sehingga kami di BMKG yang dengan tugas dan kewenangan melakukan modifikasi cuaca juga akan berupaya supaya semua upaya ini kemudian secara resultante bisa menghasilkan hasil yang signifikan demi udara Jabodetabek, Pulau Jawa, dan Indonesia menjadi lebih baik. Oke, Pak, ini biasanya kalau misalnya dilakukan modifikasi cuaca ini butuh biaya berapa banyak sih, Pak? Biayanya sesungguhnya kan juga kita sudah bisa menghitung sendiri sebenarnya, Mbak, memperkirakan sendiri. Saya tidak ingin mengatakan itu karena saya juga tidak melakukan kontrak dengan siapapun untuk pelaksanaan ini, tetapi dilakukan dengan resources negara, ya, pesawat kita sudah punya, kemudian kalaupun pesawat operasionalnya berapa kita bisa menghitung, fuelnya berapa per jam dan seterusnya, bahannya berapa. Ya, saya kira di angka yang tidak terlalu fantastis ya untuk urusan Jakarta yang menjadi perhatian dunia ini. Baik, terima kasih banyak informasi dan penjelasannya Pak Tri Handoko Seto dari BMKG. Selamat siang, sehat selalu Pak. Oke. Dan Putri, semoga ya nantinya modifikasi cuaca ini bisa segera dilakukan dan kita kembali menghirup udara yang segar. Ya.